Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang, Satyam Eva Jayate, merdeka! Ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Pengamat politik Rocky Gerung merespon soal pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dari Presiden Prabowo Subianto. Rocky Gerung menyebut penghapusan hukuman tersebut sebagai tanda kecerahan dalam sistem politik di Indonesia. Rocky menambahkan, akibat penghapusan hukuman itu ada gempa bumi politik di Solo. Hal ini diungkapkan Rocky Gerung di kanal YouTube Rocky Gerung Official. Ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita, akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum itu. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong, dan publik menganggap bahwa ini satu penanda. Kita nggak mau sebut ini semacam kemajuan di dalam pengadilan kita karena masih banyak kasus sebetulnya, tapi satu penanda bahwa ada wind of change itu kalau pakai judul lagu yang memungkinkan kita berhitung bahwa sudah terjadi semacam realignment antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Jadi kelihatannya politik ke depan masih akan dihuni oleh semacam sebut aja opini-opini yang mengarah pada pertanyaan, yaitu setelah Tom Lembong dan Hasto dibebaskan artinya tidak dinyatakan pidananya dicabut oleh Presiden atas hak istimewa itu, hak abolisi, maka pertanyaannya apa pendapat sebut aja kita mau cari istilah nih, apa kira-kira situasi psikologi pada geng Solo ini, terutama mantan Presiden Jokowi. Jadi ini dibalik oleh Presiden Prabowo dan ini yang kita sebut sebagai wind of change itu. Satu angin baru yang sebetulnya angin baru, bukan
bukan angin yang sekedar mengipas-ngipas kenikmatan di sore hari, tapi ini satu angin baru yang akan kita tunggu konsistensinya. Jadi ke depan tidak boleh ada lagi yang kita sebut sebagai pengadilan pesanan akibat perbedaan politik. Jadi kelihatannya memang Presiden Prabowo mengerti bahwa ini nada politiknya terlalu besar sehingga beliau memutuskan untuk meminta izin atau mengusulkan Presiden memakai hak-hak istimewa dia di dalam soal pengadilan, yaitu amnesti, abolisi, macam-macam hak Indonesia. Tapi intinya adalah Presiden mengerti bahwa tekanan politik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang. Perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai forum balas dendam. Politik nggak boleh ada balas dendam, karena politik itu adalah kecerdasan untuk bernegosiasi, berdiplomasi, sekaligus kecerdasan untuk saling mengintip strategi. Jadi itu dasarnya kenapa kita ingin supaya hukum itu jangan diandalkan pada kekuasaan. Ya, tentu orang bertanya tentang apa atau bagaimana keadaan sebetulnya konstruksi politik setelah Hasto dan Tom Lembong itu akhirnya dipulihkan hak politiknya. Karena pidana yang diancamkan itu bisa membatalkan hak politik itu. Jadi sekali lagi kita mau coba melihat bagaimana interplay antara kutub Jokowi, kutub Megawati, dan kutub Presiden Prabowo itu. Dan secara gampang kita bisa mengerti bahwa memang dari awal Ibu Mega tidak mau beroposisi, tetapi ingin mendukung secara kritis, kira-kira begitu. Dan sekarang Ibu Mega pasti akan mengatakan kami mendukung pemerintahan Prabowo. Karena soal Hasto yang memang menjadi batu sandungan hubungan politik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ada soal Hasto. Jadi soal Hasto selesai, nanti di PDIP yang lagi berkongres pasti udah tahu dari awal sebetulnya hasil atau dukungan PDIP pada Presiden Prabowo itu akan diucapkan menutup kongres di Bali itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada satu konklusi baru bahwa kehidupan politik sebetulnya hanya soal negosiasi, dan soal negosiasi ini selalu dikaitkan atau didasarkan pada kalkulasi perimbangan politik, dan Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP. Dan pada saat yang sama tentu geng Solo akan kecewa tuh, tapi itu biasa aja tuh. Jadi kelihatannya memang setelah Pak Prabowo datang ke peresmian Partai PSI, lalu tekanan publik juga meningkat karena menganggap bahwa Pak Prabowo itu buat untuk apa masih seolah-olah menghadap pada Presiden Jokowi. Tentu beliau juga mengalami semacam pembelajaran politik karena kritik netizen, kritik warga negara, kritik bahkan dari asing itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mendengarkan suara yang vokal untuk meminta supaya Anda sebagai Presiden Pak Prabowo otentikkan politik Anda supaya orang mengerti bahwa ini adalah era Presiden Prabowo bukan era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi semua kumpulan variabel itu akhirnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo, dan keputusannya adalah menganulir entah itu istilah apapun, istilah hukumnya abolisi, amnesti, tetapi teranulirlah tuntutan kejahatan pada Tom Lembong dan Hasto. Jadi kita akhirnya berupaya lagi untuk mengerti secara pelan-pelan bagaimana negeri ini sebetulnya bisa dipulihkan. Kalau betul-betul pengetahuan para elit tentang politik itu didasarkan pada etika, bukan didasarkan pada dendam, bukan didasarkan pada usaha balas dendam. Jadi politik harus kita asuh di dalam kondisi etis. Jadi sangat tidak etis bagi publik melihat bahwa kejahatan Hasto dan Tom Lembong itu adalah rekayasa. Rekayasa apa? Ya pasti rekayasa Presiden Jokowi, kan nggak mungkin itu direkayasa di era Pak Prabowo, karena itu kasus dari era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi mungkin beliau akan mulai dengan kegelisahan baru, dan pasti akan agak gelisah karena melihat isu baru, yaitu dendam politik Presiden Jokowi itu tidak terwujud karena ada intervensi atau sebut saja ada intrusi dari masyarakat sipil, masyarakat sedunia yang melihat ketidakadilan pada Tom Lembong dan Hasto, dan karena itu Presiden Prabowo membaca psikologi itu. Jangan lupa subscribe ya.